Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saya mulai dengan renungan. Kapankah datang era itu? Era ketika kita beragama tak lagi memerlukan ulama, tak lagi memerlukan pendeta, tak lagi memerlukan biksu. Paham beragama, cara beragama yang tak lagi memerlukan otoritas spiritual lainnya. Lalu di era itu, para individu secara mandiri dengan upayanya sendiri bisa memilih dan memilah tafsir agama sesuai dengan jejak batinnya sendiri. Bahkan dalam satu paham agama, para individu itu pun tidak harus berujung pada paham agama yang sama karena mereka mempunyai riwayat batin yang berbeda. Itulah era ketika pemeluk agama dapat berhubungan secara setara saja, mereka dapat bertukar pengalaman, bertukar informasi tanpa perlu guidance, otoritas spiritual lainnya, karena memang mereka tidak harus berujung pada pemahaman agama yang sama, karena mereka juga hidup individualnya juga tidak sama. Renungan ini datang pada saya setelah saya membaca tulisan Friedrich Affolter di tahun 2005. Ia menulis mengenai ajaran agama Bahai dan dinamikanya di Iran. Ia uraikan kutipan dari pendiri Bahai itu di tahun 1844 yang berarti 180 tahun yang lalu. Walaupun ini datang dari era yang lama, tapi gagasannya sangat-sangat maju, sangat-sangat modern, bahkan untuk telinga abad 21. Ini bunyinya, ia katakan bahwa kita sudah sampai di abad pencerahan. Ekosistem dunia sudah membawa kita kepada kematangan individu, sehingga para individu mulai saat ini bisa dengan upayanya sendiri, secara mandiri, untuk mencari kebenaran, untuk menelusuri jalan spiritual, untuk memilih tafsir agamanya tanpa perlu lagi bimbingan perantara seperti ulama, seperti pendeta, seperti biksu. Agama Bahai memperkenalkan agama tanpa ulama, tanpa pendeta, tanpa biksu. Tentu saja sebagai komunitas, agama ini memerlukan organisasi, tapi organisasi ini dikelola hanya oleh individu-individu yang dipilih secara berkala, secara bertingkat dari lokal, nasional, internasional, bisa dipilih, bisa kembali dipilih yang lain lagi, tapi mereka hanya memiliki otoritas manajerial, mereka tak memiliki otoritas spiritual, karena otoritas spiritual ada pada diri individu masing-masing yang mereka tak harus sama. Saya membaca ini, saya terperangah. Namun karena saya adalah seorang peneliti sosial, saya pun ingin memahami ini sebagai fenomena sosial. Walaupun ini ajaran agama, tapi saya pahami sebagai konstruksi sosial, dan saya bertanya, jika demikian, kondisi sosial bagaimanakah
Yang mau tak mau, dunia memerlukan perantara seperti ulama, pendeta, dan biksu, dan lainnya. Dan kondisi sosial bagaimana yang dunia bisa tanpa kehadiran mereka lagi. Karena dunia berubah, cara beragama pun berubah. Saya meneliti data statistik, 2 variabel saja yang saya hitung. Pertama adalah tingkat buta huruf dunia dari abad ke abad. Tingkat literasi dunia dari abad ke abad. Variabel kedua adalah kemajuan teknologi dimulai dengan ditemukannya alat percetakan dan lain sebagainya. Saya pun lalu melihat data-data. Ya. Saya pahami ternyata sampai abad 14 di dunia mereka yang bisa membaca dan menulis hanya 10% saja. Di sampai abad 14, 90% penduduk dunia rata-rata buta huruf. Bahkan di era Romawi, di era ketika sebelum kelahiran Nabi Isa, sebelum kelahiran Yesus Kristus, sebelum era Nabi Muhammad, di era Romawi yang maju itu, ternyata yang bisa membaca dan menulis hanya 3% saja. Jadi di era itu 97% populasi di Roma dan dunia rata-rata tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Mesin percetakan yang kita kenal sekarang baru datang di era Gutenberg di abad 15 atau lebih tepatnya 1450. Sebelum ada mesin cetak, maka semua kitab suci, semua buku-buku itu hanya bisa disalin memakai tulisan tangan. Dengan sendirinya, peredaran kitab suci, peredaran buku-buku yang menyimpan pengetahuan sangatlah terbatas. Itulah konteks sosialnya, maka bisa kita mengerti abad 14 ke bawah. Berarti mereka yang punya akses kepada kitab suci, yang punya akses kepada buku-buku pengetahuan, hanya segelintir orang saja, tidak sampai 10%, bahkan tidak sampai 3%. Jika ini kondisi sosialnya tak terhindari, di era seperti ini, peran ulama, peran pendeta, peran biksu sangatlah penting. Mustahil mereka tak ada, karena jika tidak, isu-isu pencerahan dari agama dan dari buku pengetahuan tak pernah sampai kepada penduduk luas yang mereka buta huruf, yang mereka tak bisa mengakses buku-buku karena buku-buku masih sedikit sekali. Maka datanglah itu para pendeta, para ulama, para biksu dan lainnya yang mempunyai satu pemahaman dan akses kepada itu, melalui mereka lah pencerahan agama ini disebarkan. Melalui mereka lah isi dari pengetahuan itu disebarkan sehingga populasi dunia yang buta huruf yang 97% itu mendapatkan pengetahuan itu. Jadi inilah kondisi sosialnya mengapa saat itu ulama, pendeta, biksu dan lainnya sangat dibutuhkan. Namun melalui sejarah kita melihat awalnya mereka hanya menyampaikan pesan-pesan ilahiyah, tapi pelan-pelan karena hanya mereka yang memiliki otoritas itu, mereka pun memiliki status otoritas spiritual, dan seolah-olah pemeluk agama punya 2 kelas. Kelas orang awam dan kelas ulama, kelas pendeta, kelas biksu, yang ternyata sejarah juga menunjukkan kelas ini pun punya kepentingannya sendiri. Itu era abad 14 ke bawah. Lalu saya membaca lagi data-data populasi dunia di abad 21. Di era ini, di negara maju, hampir 100% orang bisa membaca dan menulis. Di negara maju. Di negara berkembang, 87% orang bisa membaca dan menulis. Di era ini saja, bukan saja terjadi buku bisa diterbitkan oleh mesin percetakan, begitu luas dari ujung ke ujung, tapi sudah ada pula internet yang menyediakan begitu banyak informasi yang beragam, yang memuja agama, yang mengkritik agama, yang membongkar agama, semua tersedia di sana. Ini library paling besar dalam sejarah manusia, ada di internet.
Dan data menunjukkan 65% populasi dunia mengakses internet. Jika ini situasinya, maka setiap individu sekarang ini bisa mencari informasi sendiri. Bahkan bisa membanding-bandingkan pendapat ulama ini dan ulama itu, pendapat pendeta ini dengan arkeolog itu dalam memahami sejarah agama yang sebenarnya. Dan bisa membanding-bandingkan pula berbagai tafsir yang ada dari kitab suci yang ternyata tersedia dari kiri sampai kanan begitu beragamnya. Di era inilah sangat mungkin peran pendeta, ulama, dan biksu tidak lagi sentral. Tak lagi dibutuhkan. Ini radikalnya, dan agama Bahai sudah mencontohkan itu. Ia sudah berdiri hampir 200 tahun, agama yang tak mengenal, bahkan dalam kitab suci dikatakan tak lagi memerlukan perantara sejenis ulama, pendeta, dan biksu. Saya melihat dari sisi sosiologis, ini era yang orang bilang itu kedaulatan individu ditopang oleh kemajuan teknologi. Tanpa memiliki kekuatan apapun, dengan teknologi ia bisa masuk ke dalam perpustakaan dunia dan bisa membanding-bandingkan sendiri bagaimana sejarah agama itu yang sebenarnya, bagaimana tafsir-tafsir yang ada itu yang begitu beragamnya, betapa ulama pun, pendeta pun, biksu pun sangat-sangatlah relatifnya. Jadi era inilah sangat mungkin era di mana individu sekarang ini bisa secara mandiri mengelaborasi tafsirnya sendiri, mencari jejak kebenarannya sendiri, dan tidak harus berujung pada kesimpulan yang sama, karena batinnya memerlukan tafsir yang berbeda, yang nanti dia sendiri mempertanggungjawabkannya kepada Tuhannya itu. Jadi ini era di mana paham kedaulatan individu sudah datang karena didukung oleh kemajuan teknologi. Nah, ini salah satu saja dari persentuhan saya membaca pikiran-pikiran dari pendiri agama Bahai. Banyak lagi lainnya yang membuat juga kita tersentak, tapi cukup satu saja sebagai pengantar. Sekali lagi kita ucapkan selamat kepada Ibu Nasrin dan komunitas Bahai atas acara ini. Tepuk tangan untuk Ibu Nasrin. Selamat Hari Raya Ibu, selamat Tahun Baru. Kita Forum Esoterika berkumpul di sini, tak hanya yang berbeda-beda secara agama dalam paham agama, tapi juga di sini ada teman-teman pejuang hak asasi manusia, ada teman-teman yang memperjuangkan hak-hak kaum wanita, karena kita meyakini bahwa common ground dari semua agama yang ada, kalaupun kita cari, haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, haruslah sejalan juga dengan kemajuan wanita. Kita berkumpul di sini karena kita meyakini, kita mengapresiasi agama-agama yang ada ini, kita cintai dan kita anggap ia warisan kultural milik bersama. Semua ini milik kita, walau kita berbeda-beda, pun kita meyakini bahwa kita disatukan oleh esensi yang sama, satu inspirasi yang semua agama itu bisa ditafsirkan, mengajarkan kita terus-menerus membersihkan hati kita, mensucikan pikiran kita, agar diri kita semakin diisi oleh compassion, agar diri kita semakin diisi oleh kasih sayang, oleh service kepada orang banyak, dan oleh getaran-getaran kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.